Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini akan membahas mengenai topik waspada ijazah palsu. Bersama kami sudah hadir narasumber Menteri Ristek Dikti Muhammad Nasir dan Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat datang di Berita Satu. Selamat siang Pak Nasir, Pak Tamrin, selamat siang. Sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dunia pendidikan nasional kembali tercoreng. Kemenristek Dikti menyebutkan ada 18 kampus yang diduga memperjualbelikan atau menerbitkan ijazah palsu. Selama beberapa hari terakhir, Kemenristek Dikti juga telah melakukan sidak ke sejumlah institusi perguruan tinggi, yakni STIE Adiniaga di Bekasi, Jawa Barat, dan University of Berkeley di Menteng, Jakarta Pusat. Dari sidak di STIE Adiniaga, diketahui kampus tersebut memberikan ijazah sarjana kepada mahasiswanya tanpa mengikuti prosedur perkuliahan yang lazim di sebuah perguruan tinggi. Ijazah itu dikategorikan asli tapi palsu, karena prosesnya ilegal, disebut asli karena resmi diterbitkan STIE Adiniaga. Namun dikatakan palsu karena mahasiswa tidak mengikuti proses perkuliahan. Sementara dari sidak ke University of Berkeley di Menteng, Jakarta Pusat, ditemukan format ijazah yang juga diduga palsu karena tidak sesuai format sebagaimana kampus luar negeri seharusnya. Dikti juga menemukan University of Berkeley tidak memiliki izin perguruan tinggi, namun hanya izin kursus manajemen. MII, Lembaga Manajemen Internasional Indonesia, menyelenggarakan pendidikan tinggi, yaitu alasannya bekerja sama atau apalah ini dengan University of Berkeley. Lah dia dengan sebutan University of Berkeley, ternyata Dikti tidak pernah mengeluarkan izin itu. Sehingga ini adalah kampus gelap. Kampus yang tidak jelas dalam pengeluaran ijazahnya. Maka lembaga ini harus kita usut kebenarannya. Ini nanti kami segera laporkan, merugikan di dalam hal ini pendidikan di Indonesia. Nanti kami akan berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan kaitannya pendidikan semacam ini. Ini betul-betul merusak sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bayangkan surat izin adalah surat izin kursus manajemen, bukan izin mendirikan satu perguruan tinggi yang namanya University of Berkeley. Praktik jual beli ijazah sarjana diduga telah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum perguruan tinggi. Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak Kemenristek Dikti segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus jual beli ijazah palsu. Menteri Nasir mengatakan jika ada perguruan tinggi yang terbukti melakukan praktik jual beli ijazah palsu, ia tidak segan untuk mempidanakan pelaku dan menutup kampusnya. Jual beli ijazah palsu telah mencoreng nama baik pendidikan tinggi. Di Tengarai ada ratusan orang yang telah menggunakan ijazah palsu dan jika benar demikian, maka sungguh mencoreng dunia pendidikan nasional. Ya pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0811 833 5551. Anda juga bisa menelpon saat siaran kami berlangsung lewat nomor 021529008 atau 02152903111. Ya, oke, kita akan langsung ke Pak Nasir dulu ya. Pak Nasir, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Nasir, mungkin bisa diceritakan Pak, kemarin ini temuan-temuan Pak Nasir ini berdasarkan sidak itu ke berbagai kampus itu apa saja sih Pak sebetulnya? Ya, jadi awalnya itu dari laporan masyarakat bahwasanya terjadi jual beli ijazah. Nah dengan hal ini saya jadi penasaran ini, masa terjadi di negeri ini jual beli ijazah? Saya cek, kami punya pangkalan data pendidikan tinggi. Setelah kami cek di pangkalan data pendidikan tinggi, saya telusur satu persatu, wah ini masalah, ini memang betul. Ada berapa banyak Pak itu yang daftar itu yang ternyata? Yang daftar? Yang kami curigai pada satu perguruan tinggi itu rasanya cukup banyak. Tapi saya kemarin ngambil sampel 10 saja. Ini ada 18 kampus di Jakarta dan 1 di NTT, seperti itu ya Pak Nasir? Di Indonesia lah, saya sebutkan
18 ya belasan lah kami ya. baik. Kami nggak menyebutkan itu, tapi yang jelas belasan yang akan kami lakukan pemeriksaan atau penyidikan. Baik. Pak Nasir, ini mungkin bisa diceritakan yang dimaksud temuan ijazah palsunya apa? Jadi mahasiswanya sama sekali tidak datang dan hadir di kelas, tapi ada ijazah atau seperti apa? Ini begini, ada satu sekolah tinggi yang ada di Bekasi itu, ada yang lapor itu dia tidak kuliah 5 hari. Proses daftar langsung dia dapat ijazah langsung wisuda, setelah wisuda dia dapat ijazahnya, setelah itu pelunasan biayanya. Jadi daftar langsung dapat ijazah langsung melunaskan. Dia daftar wisuda dapat ijazah langsung melunasan. Waduh. Ini satu. Oke. Nah, yang kedua, dokumen yang kami peroleh pada saat itu kita cek lebih dalam. Ada yang kuliah itu dia baru, katanya status baru, tapi hanya 6 SKS. Bayangkan S1 6 SKS itu perguruan tinggi mana yang ada itu? Ya. Menurut peraturan menteri yang ada itu kan 144 sampai 160 untuk gaji sarjana. Oke. Ini pertama itu. Yang kedua ada yang 16, ada yang 30. Adalah ini makin penasaran. Akhirnya saya cek ke dalam, saya minta bukti. Dari 10 saya ajukan baru 3. Ini mana namanya? Dia nggak punya file, nggak bisa menunjukkan filenya. Filenya di situ acak-acak. Ini Mas wisuda tahun, ini lulus tahun 2012 loh. Mana datanya? 2012 bingung, nggak ada. Nggak bisa diurutkan, pre-numbernya mestinya. Dia nggak tunjukkan itu. Ini yang sehingga diduga. Perguruan tinggi. Lah sekarang saya minta bantuan dari tim kami itu sudah turun untuk pemeriksaan lebih detail, kemudian kami akan kerjasama dengan polisi dalam hal ini. Nah, Pak Nasir, bagaimana dengan temuan di izinnya, Pak? Ini izin yang Bapak lihat itu, yang mereka punya itu izin apa sih sampai bisa mendirikan bangunan, menarik mahasiswa bahkan? Itu kalau yang satu itu, Mas Kevin, saya lihat itu izinnya adalah dia disodorkan pada saya sama petugas itu. Ini Pak, saya ada izinnya. Izinnya adalah lembaga kursus manajemen ya, bukan sebagai pendidikan tinggi. Nah, di situ yang mengeluarkan bukan Dikti, tapi itu adalah pemerintah daerah. Nah, ini jadi masalah ini. Akhirnya saya telusuri lebih jauh. Yang mana yang ada izinnya? Nggak ada. Nah, ini buka program apa itu studi University of Berkeley itu di mana? Di S1, S2, S3-nya. Nggak ada izin. Ini satu dari belasan. Kalau yang lainnya seperti apa Pak perjalanannya? Atau sama modusnya? Modusnya hampir sama. Penyelenggaraan kursus oleh Pemda. Yang satu ini izin dari Pemda, gitu ya. Izinnya adalah dari Pemda. Kalau yang lain hampir sama yang tadi yang saya sebutkan yang awal tadi, kemungkinan diduga seperti itu. Oke, baik. Saya akan nanti ke Pak Tamrin yang untuk memberikan komentar. Dan juga kami nanti setelah jeda kami akan memberikan bagaimana tanggapan dari pihak universitas ketika universitas mereka itu diduga melakukan pemalsuan ya, begitu ya. Ya, pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.